Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kembali saya mewakili tim dosen untuk menyampaikan teknis pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sub CPMK 4. Ini dilaksanakan satu pekan saja di pekan ketujuh atau pertemuan ketujuh. Adapun sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini collaborative learning, kemudian kuliah interaktif 10 poin menurut RPS kita. Nah, di sini ada tugas individu, nanti mahasiswa bisa mengupload tugas di sini, ada video-video yang nanti silakan dibuat intisarinya. Eh, di sini dosen juga akan menilai, ada kolom penilaian, silakan Bapak Ibu 0 sampai 100. Kemudian eh, di sini juga ada penilaian manual dosen, di mana menilai keaktifan mahasiswa, kedisiplinannya, ya, eh, pelaksanaan aturan perkuliahannya. Nah, itu untuk sub CPM keempat. Nah, mari kita lihat di folder pekan ke-7. Di sini ada PDF-nya yang Bapak Ibu dosen dan mahasiswa bisa lihat. Nah, ini petunjuknya. Kita bicara mengenai dasar negara, tujuan negara, eh, kemudian esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, hubungan antara Pancasila dan proklamasi dan seterusnya. Ini ada tentu KM-nya dan KPT-nya. Nah, tentu KM-nya baca buku, lihat video, simak dengan baik. KPT-nya buat tugas, ada paper individu, ada dua bagian. Satu terkait dengan submateri, satu terkait dengan intisari video. Apa teknisnya bisa dilihat di sini. Eh, Deadline-nya 7.30 pada hari perkuliahan. Nah, ini eh, kelompok satu anggotanya. Nah, ini cari bahan mengenai ini, baru buat paper individu. Kemudian kelompok dua, tujuan negara dan cita-cita negara. Kemudian kelompok tiga mengenai urgensi, konsep dan urgensi. Kemudian eh, kelompok empat itu hubungan proklamasi pembukaan dengan Pancasila. Kemudian kelompok lima itu terkait aturan perundang-undangan. Jelaskan mengenai tata urutan perundang-undangan. Nah, untuk mahasiswa asing ya jelaskan esensi dan urgensi dasar negaranya masing-masing. Misalnya Malaysia bicara mengenai rukun negara. Ada lima juga itu. Nah, pada saat kita bertemu di kelas, baik itu daring maupun luring, di pekan ketujuh ada KBT, kegiatan belajar terbimbing. Nah, ini 90 menit. Sekali lagi, ya 3 babak. 30 menit dosen menjelaskan intisarinya. Jadi intisari saja bahwa oh dasar negara kita adalah Pancasila. Karena memang itulah yang menjadi agenda pada saat persidangan BPUPKI mau merumuskan dasar negara. Jadi ya dasar negara berarti fondasi negara. Kalau ibarat bangunan dia fondasi. Dari situlah pijakannya. Nah, sebagai dasar negara sebenarnya kita melihat Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, bagaimana kemudian eh, Pancasila itu menjadi sumber dari lahirnya aturan-aturan. Nah, di mana aturan tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bicara hubungannya ya berhubungan. Misalnya bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaannya? Di pembukaan alinea keempat ada dasar negara, ada Pancasila. Pancasila itu ada di alinea keempat pembukaan dan pembukaan sendiri disebut sebagai pokok kaidah fundamental. Kenapa? Karena empat alinea di pembukaan itu memiliki arti-arti yang fundamental. Ada terkait dengan pengakuan hak asasi, ya, hak kemerdekaan, gitu ya. Ada cita-cita negara, ada pernyataan kemerdekaan di alinea ketiga, ada banyak hal di alinea keempat, ada dasar negara, tujuan negara, konstitusi negara, kedaulatan rakyat, itu ada semua di situ, sangat fundamental. Kemudian eh, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar sangat berhubungan karena itu tadi bagaimana nilai Pancasila itu masuk ke dalam muatan-muatan filosofisnya, masuk ke dalam sila apa pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu. Nah, itu hubungannya. Bagaimana Pancasila dengan proklamasi? Ya, proklamasi kan pernyataan kemerdekaan. Kita start di situ dan membangun negeri, menjalankan pemerintahan berdasarkan sila-sila Pancasila. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ibu dosen itu. Nah, selanjutnya babak kedua 30 menit ini kembali lagi duduk berkelompok. Jadi memang ini kelas-kelas kita tidak boleh kursinya tertanam ya, seperti kursi plastik itu. Karena harusnya mahasiswa duduk berkelompok-kelompok. Tapi sekali lagi bahwa jangan kita meninggalkan masalah untuk kelas berikutnya.
Ya, jadi silakan kembali diatur kursinya. Ya, begitulah memang bagian dari pembelajaran. Supaya kita tidak meninggalkan masalah untuk orang lain dan kelas yang lain. Nah, apa yang dilakukan di situ penjabaran. Jadi nanti dilihat di Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber hukum, berarti kita mau lihat bagaimana sih penjabaran nilai-nilai atau sila-sila Pancasila itu dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, mari kita lihat. Nah, nanti kelompok satu, sila pertama, dua, tiga, empat, lima, sesuai kelompoknya. Jadi minimal tiga penjabaran, walaupun memang tidak serta-merta satu pasal, satu sila. Bisa satu pasal di banyak sila, bisa juga satu pasal banyak sila di situ. Banyak sila Pancasila yang mengilhaminya. Silakan saja, misalnya pasal 29, sila pertama ada di situ, misalnya. Dan identifikasi lah yang lain. Oke, nah, sudah itu, ya pemaparan. Jadi memang itu mengaktifkan. Jadi SCL ini sebenarnya, jadi pelajarnya, mahasiswa sebagai center, pusat pembelajaran. Oke, saya pikir itu untuk pekan ketujuh ini. Sekali lagi bahwa ya ada ruang untuk mengupload. Di sini alhamdulillah dosen memeriksa. Di sini dosen memberi penilaian keaktifan itu link ke belakang. Akan nanti keluar nilai A, B, C, D-nya gitu. Jadi memang ini sangat baik. Saya pikir mudah-mudahan bisa dijalankan dengan konsisten, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi